Bapak yang makasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Maaf Pak yang terkasih, pada pagi hari ini sengaja bukan mengambil dari Injil hari ini, saya hanya menyesuaikan dengan keberadaan kita sebagai rumah Allah. Jadi saya mengambil dari kitab Wahyu, akan saya bacakan untuk rumah Allah dan Bapak Ibu sekalian. Wahyu 4:21 ayat 1 sampai ke 8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan maut tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang mulia sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah dari tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Kita merenungkan dari firman Tuhan. Dalam firman ini Tuhan berjanji, aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan aku akan memberi hanya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Dan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata kepada muridnya, itu ada Yohanes 14 ya, ayatnya sampai 3. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Puji Tuhan, itu adalah janji Tuhan kepada umat Allah, kepada Bapak Ibu, dan kepada saya, dan untuk kita semua ya, yang akan tinggal di sana, yaitu di sana akan tinggal di surga. Sudah ada belum? Sudah. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita semua. Pertanyaannya, terus kemana kalau orang-orang saleh yang sudah pergi mendahului kita? Dikatakan itu tempat di surga ya, di Firdaus ya. Nah, jadi ngomongin orang mati. Apa ya? Saya siap nggak siap. Kalau kita waktunya pelan. Jadi kalau dikatakan ini dikatakan di api belerang inilah kematian yang kedua. Kita di sini hidup di dunia. Kalau hidup di dunia itu kan di mana kita itu tempat adanya penderitaan. Sudah pernah menderita? Ya. Kalau ada yang belum, kita doakan sama-sama supaya menderita. Orang yang menderita itu sebetulnya micil supaya kita bahagia. Orang yang bahagia itu bukan karena duniawi, tapi kita bahagia itu karena kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita dalam situasi di dalam penderitaan, kita akan teriak Tuhan. Coba kalau kita dalam zona nyaman, malas sembahyang. Pagi-pagi kalau kita senang, kerja banyak, badannya sehat, waktu tidur, nggak stop dulu. Ngapain dulu. Tapi kalau kita dalam pergumulan pagi-pagi, kadang-kadang belum tahu ya, apa dong, cuci muka itu, kita udah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah mempercayakan buat saya, gitu ya. Kalau mau kalau lagi sendirian itu
suka muncul rasa cemas. Iya. Ya, ada gelisah, ada kesepian. Biasanya kalau rumah itu banyak ada rasa sepi. Kan suka kita pada sepi sepak-sepak gitu ya. Kadang-kadang itu rasa-rasa kita kalau dalam siapa gampang tersinggung, gampang sedih, gampang susah. Kok ternyata begini, ternyata begini. Itu semua kita mengalami, bukan karena psikis saja. Secara fisik juga ada kemerosotan di dalam organ tubuh kita itu mengalami kemerosotan. Itu kita rasakan ya semua ya. Kadang-kadang saya penasaran kalau lagi olahraga ada bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak sama nggak sih mama sama bapak-bapak suka sakit lutut? Sama, habis berdoa. Nah itulah di dunia itu tempatnya seperti itu. Tapi kita puji Tuhan telah menjanjikan kita nanti akan dibawa ke langit baru, bumi baru. Kalau langit dan bumi pada saat ini akan berlalu. Di mana yang kita tempati pada saat ini, langit dan bumi saat ini, itu tempatnya penderitaan. Ya sebetulnya kalau kita sadar bahwa penderitaan itu adalah sarana kita masuk dalam dimensi Tuhan, kita supaya lebih erat dengan Tuhan, yaitu sarananya itu seperti itu. Misalnya di dalam keluarga atau rumah tangga ada yang mengalami suatu sakit atau apa ya, saya pernah teman saya itu sudah 5 tahun suaminya cuma begini itu ada, sudah berobat kemana-mana. Terus saya bilang namanya Pak Bini, wes itu memang kalau Tuhan sudah izinkan kamu mengalami hal seperti itu, itulah ujian iman. Bagaimana kamu mengucap syukur terima kasih pada suamimu yang selama ini sudah memberikan kamu dengan kelimpahan berkat lewat suamimu. Sekarang dia sudah tertidur, jadi enggak mama nggak bisa cuma dia prihatin gitu ya. Baperan ya, nanti anaknya atau cucunya ngomong apa, itu kayak ngomongin tersinggung gitu ya. Sebetulnya kalau memang kadang-kadang kita ngomong sama anak-anak sesuatu dengan hal yang nggak nyaman, itu kita lebih baik diam. Cuma diamnya itu doa ya. Tuhan, aku mengucap syukur dan terima kasih hari ini kau uji kesabaran. Aku mampu Tuhan, jadi aku menang. Kan kalau anak-anak sekolah minggu kan, oh menang, ada lagunya ya? Bisa nyanyi nggak? Kayaknya ada yang benar-benar suara. Ya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia menang. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Tuhan. Menang kita dalam segala hal. Diomongin menang gak enak, kita gak marah, kita menang. Karena kalau cucu di rumah sedang berantem gitu kan, kalau gak marah aku menang. Kalau dia bilang aku menang, kamu setan, gitu suka begitu. Jadi menang atas segala setan. Kita tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, kita menjadi orang yang lebih baik karena kita menempati langit baru, bumi baru itu gak gratis ya omong-omongnya. Harus ada berapa roh? 9. Kalau mau ke surga harus punya 9 roh. Pasti semua apa? Kasih, damai, sukacita dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sudah ada semua ada misalnya pengendalian diri itu yang tidak mudah ya, pengendalian diri. Ini nggak boleh panjang-panjang katanya. Jadi kita katakan di sini di dalam perjalanan umat Israel, bangsa Israel yang menuju tanah perjanjian, mereka itu mengalami banyak sekali tantangan. Dan banyak sekali tantangan demikian juga di dalam perjalanan hidup kita
menuju ke surga seringkali kita pun juga mengalami suatu banyak tantangan. Tetapi kita tidak boleh takut, kita tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berbagai tantangan, kita mengucap syukur di dalam segala hal, baik suka maupun duka. Itu selalu tanamkan seperti itu. Baik suka dan suka, aku harus mengucap syukur. Kadang-kadang kita mempunyai musuh ya, entah siapapun juga. Musuh kita itu sebetulnya adalah orang dalam sendiri kadang-kadang. Dan kita menjadi anak Tuhan. Kita dikatakan aku anak Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita terhadap musuh pun kita harus apa? Mengampuni, mendoakan, mengasihi. 3 hal itu tidak mudah, tapi kita harus perjuangkan setiap hari, setiap saat agar kita hidup dapat menjadi lebih dari pemenang. Tuhan akan selalu mendampingi, menyertai kita dan memberikan janjinya kepada kita, supaya harus ada syaratnya, ya. Syaratnya kita harus taat untuk melakukan firman-Nya. Kita harus taat, harus setia melakukan firman-Nya. Dan surga adalah tempat yang indah. Rasul Paulus ya berkata bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kelak. Nanti kelak kalau kita pulang. Nanti lagi kalau orang mati seperti apa ya? Saya juga bertanya loh, apa? Punya mati dia yo kan gitu. Kita berpikir itu Kak. Jadi sekarang ini kan tempat ujian. Kita harus bagaimana sih supaya kelak Tuhan menerima kita itu dengan senyum. Anakku sini pulang dalam pelukannya misalnya. Itu tadi kita harus taat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita lakukan. Itu tidak sampah. Terutama kadang-kadang mulut kita ini loh ya. Kita mau ngomong yang enak, lemah lembut gitu ya, nyelekit. Kadang-kadang apa yang kita ngomong menurut kita benar, menurut orang menyakiti hati. Ya itu kadang-kadang tidak gampang. Kalau kita sudah dijanjikan kelak di sana mendapatkan suatu tempat yang indah, nah Tuhan akan menunggu kita. Asal kita hidup kudus, asal kita hidup suci, asal kita hidup tidak cacat dan tidak tercela. Untuk mendapatkan itu berjuang setiap saat, setiap hari. Dan kalau di tengah perjalanan orang mati, kalau kita selanjutnya menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang hidup saleh, kita menantikan Tuhan kematian pertama. Kematian pertama, kita menunggu pengadilan terakhir ya. Nah, pengadilan terakhir. Nanti tempat kita menunggu di pengadilan terakhir itu nyaman atau tidak dari sekarang. Yang akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia kalau kita hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Kalau kita menunggu di kematian pertama, kita menjadi orang yang hidup seturut dengan Tuhan. Sering saya katakan kita itu menunggu di tempat di taman yang indah, matahari adalah Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang hidup small way misalnya, tidak hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, kita menantikan di tempat seolah-olah kita itu ada di padang gurun. Di padang gurun itu gelap, panas, dan di saat penghakiman terakhir tadi dikatakan yang di ayat 8 tadi itu seperti tidak mendapatkan, tapi tempatnya di tempat api yang menyala yang tidak mendapatkan. Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Dan kesadaran Tuhan menuntut kita, dan Ia akan memberikan tempat itu untuk menjadi milik kita semua, milik Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya. Sebab itu tetap percaya dan kita lakukan kehendak Tuhan. Semoga surga
adalah tempat yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang percaya dan mau melakukan kehendaknya setiap saat dan setiap waktu. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang, sampai dan sekarang. Amin.